Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji sidang skripsi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, saya Muhammad Ilham Samihi akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank syariah. Adapun latar belakang dibuatnya penelitian ini adalah Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, yang mayoritasnya atau sekitar 80% beragama Islam. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Sebagai seorang muslim, kita harus mematuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan dari larangannya. Nah, salah satu dari larangannya adalah riba. Riba telah dilarang pada surat Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan ayat 280. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Namun, kenyataan di Indonesia, jumlah kredit bank konvensional masih jauh di atas jumlah pembiayaan bank syariah. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel data statistik perbankan Indonesia dan data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada bulan Desember pada tahun 2019 sebagai berikut. Dari data ini, kita bisa melihat bahwa masyarakat muslim masih kurang minatnya dalam memilih produk pembiayaan bank syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini dibuat adalah mengetahui minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank syariah, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank syariah, serta faktor apa yang paling signifikan mempengaruhi minat masyarakat dalam mengajukan pembiayaan di bank syariah. Muslimin dan kawan-kawan pada tahun 2018 mengadakan penelitian yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap produk pembiayaan terdiri dari produk, promosi, pelayanan, fasilitas pelayanan, kebutuhan, referensi, kemudahan, serta keyakinan. Objek penelitian dari penelitian ini adalah masyarakat muslim berusia produktif
di wilayah Jabodetabek sebanyak 100 sampel yang menjawab kuesioner dalam bentuk Google Form atau G-Form yang disebar melalui media sosial semacam WhatsApp dengan metode snowball sampling. Metode analisis data dalam penelitian ini digunakan deskripsi variabel dan structural equation modeling. Penelitian ini menghasilkan profil responden 71 responden berusia antara 21 sampai dengan 50 tahun. 56% responden berdomisili di DKI Jakarta. 93 responden berpendidikan di atas diploma 3. 65% responden merupakan karyawan swasta. 59% responden berpenghasilan di atas 10 juta rupiah. 50% responden telah menjadi nasabah di bank syariah. 45% responden pernah mengajukan kredit atau pembiayaan di bank konvensional atau bank syariah. Dari 45% tersebut, 83% diantaranya digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Berikut adalah histogram hasil pernyataan responden. Kita bisa melihat dari histogram tersebut, hampir semua indikator memiliki modus 4, yang artinya mayoritas responden setuju dengan pernyataan yang dibuat di dalam kuesioner. Namun ada beberapa indikator yang memiliki modus di bawah 4, yakni minat 4 atau aksi mengajukan pembiayaan di bank syariah, promosi 2 iklan di TV, promosi 3 iklan di koran, promosi 6 undian, promosi 7 manajemen lainnya, fasilitas 1 parkir dan gedung, referensi 3 saudara, serta referensi 4 lingkungan sosial responden. Selanjutnya adalah metode structural equation modeling. Tahap pertama dalam structural equation modeling adalah outer model. Outer model dalam structural equation modeling digunakan untuk menguji validitas indikator serta validitas dan reliabilitas variabel construct. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa semua indikator memiliki nilai loading factor di atas 0,5 yang menurut Dijkstra pada tahun 2015. Hal tersebut dianggap valid. Setelah semua indikator dianggap valid, langkah berikutnya menguji validitas dan reliabilitas variabel construct. Kita bisa melihat dari tabel ini, seluruh variabel construct telah valid dan reliable, kecuali variabel kebutuhan, sehingga variabel kebutuhan dikeluarkan dari model dan menghasilkan model 2 seperti pada gambar dan tabel pada slide berikutnya. Langkah selanjutnya dalam structural equation modeling adalah inner model. Inner model dalam structural equation modeling digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dari gambar dan tabel ini, kita bisa melihat variabel promosi
dan variabel fasilitas memiliki p-value sebesar 0,733 dan 0,975. Sehingga variabel tersebut dikeluarkan dari model dan menghasilkan model 3 seperti pada gambar dan tabel pada slide berikutnya. Pada model 3, variabel kemudahan memiliki nilai p-value sebesar 0,142. Maka variabel kemudahan dikeluarkan dari model dan menghasilkan model 4 seperti pada gambar dan tabel pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita bisa melihat model 4, variabel referensinya memiliki nilai p-value sebesar 0,124. Sehingga variabel tersebut dikeluarkan dari model dan menghasilkan model 5 sebagai berikut. Pada model 5 ini, variabel keyakinan, produk, serta pelayanan memiliki nilai p-value di bawah sama dengan 0,05. Dari gambar ini, kita juga bisa melihat bahwa nilai R² sebesar 0,68. Hasil dari penelitian ini bisa terlihat bahwa minat masyarakat dalam mengajukan produk pembiayaan bank syariah dipengaruhi oleh keyakinan, produk, serta pelayanan. Hal ini sesuai dengan riset yang pernah dilakukan oleh Muslimin dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang memasukkan produk, keyakinan, serta pelayanan sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank syariah. Rahmawati dan kawan-kawan pada tahun 2017 memasukkan produk sebagai salah satu dari 9 dimensinya. Yahya pada tahun 2016 menyebut bahwa karakteristik KPR, religiusitas, serta pelayanan mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih produk KPR syariah, serta Amri dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang mengatakan keyakinan memiliki pengaruh terbesar kedua setelah lingkungan dalam memilih produk pembiayaan di Bank Aceh Syariah. Sehingga dalam penelitian ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa masyarakat Muslim di Indonesia telah memiliki atensi, ketertarikan, serta keinginan terhadap produk pembiayaan bank syariah yang cukup tinggi. Namun atensi, ketertarikan, dan keinginan tersebut belum diikuti dengan aksi untuk mengajukannya. Dari 8 variabel yang diuji, terdapat 3 yang paling berpengaruh, yaitu variabel produk, variabel pelayanan, serta variabel keyakinan. Dari ketiga variabel tersebut, variabel keyakinan yang merupakan variabel yang paling signifikan mempengaruhi minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank syariah. Sehingga dalam penelitian ini, saya menyarankan bank syariah untuk meningkatkan promosi dengan menonjolkan keyakinan di masyarakat, serta memperbaiki margin pembiayaan agar dapat bersaing dengan produk serupa yang ditawarkan oleh bank konvensional. Sekian pemaparan hasil penelitian ini. Seluruh kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kesalahan dari pribadi saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.